Saat tubuh iblis muncul, seniman bela diri dari Sekte Iblis Tian tiba-tiba menyala. Jelas tertarik oleh bakat tubuh Dewa Iblis. Kecakapan tubuh Dewa Iblis dalam cara iblis dapat dikatakan sebagai yang terbaik, tidak ada keraguan tentang itu. Senior, bisakah kamu mengambil masalah dan membantu menyelesaikan masalah saat ini? Ling Xiao melipat tangannya dan tersenyum. Ling Ye mengikutinya. Dia adalah Ling Xiao kedua, tetapi kepribadiannya menjadi lebih dingin. Untuk memuaskan Ling Ye, Sekte Setan Langit tentu saja tidak akan menolak permintaan Ling Xiao. Kultivasi Ling Ye kini telah mencapai puncak rangkap 3, Kaisar Semu. Usianya sama dengan Ling Xiao, 21 tahun. Bakat semacam ini tak tertandingi. Bakat seperti itu harus dikumpulkan dengan benar. Utusan dewa dari Sekte Setan Langit naik ke udara. Bersama dengan Yue Feixiong, utusan ilahi Raja Surgawi, membunuh utusan ilahi Sekte Lingtian. Keseimbangan asli rusak. Sialan, Sekte Setan Langit, apa yang kamu lakukan? Kekuatan utusan ilahi Ling Tianzong sebanding dengan Yue Feixian. Sekarang ada eksistensi yang tidak lebih lemah darinya. Dia depresi sekaligus. Hei, apakah kamu berhenti hari ini, atau kami akan membunuhmu hari ini? Yue Feixian mencibir. Utusan surgawi Ling Tianzong tahu bahwa pahlawan tidak akan menderita kerugian langsung, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang dia benar-benar bertarung. Dia tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun, tetapi mungkin terbunuh. Sekte Raja Surgawi tidak takut pada Ling Tianzong. Mereka berhenti berkelahi, dan pertarungan antara pemuda Wang Zong dan pemuda Ling Tianzong juga berhenti hari itu. Semua murid Ling Tianzong berkumpul. Utusan surgawi Ling Tianzong memberi Ling Xiao dengan acuh tak acuh, dia benar-benar ingin membunuh Ling Xiao, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada peluang. Yue Feixiong juga tidak peduli padanya. Sebagai gantinya, dia memandang Ling Xiao dan tersenyum. Wah, itu tidak buruk. Dalam waktu singkat, basis kultivasi telah dipromosikan menjadi Kaisar Semu setengah langkah, dan baru saja saya perhatikan bahwa tidak apa-apa Anda bahkan menghubungkan kedua telapak tangan anak itu. Menarik, menarik. Sungguh jenius yang telah membangkitkan darah naga leluhur. Petik 2. Senior dipuji dengan tidak masuk akal, aku bukan lawannya. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena senior hari ini, saya khawatir saya akan dimakamkan di tangan Ling Tianzong. Apa yang Anda sopan dengan saya? Nama saya Yue Feixiong, diaken dari Sekte Raja Surgawi. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Brother Yue. Kami layak bersaudara. Yue Feixiong tertawa. Jelas, bakat Ling Xiao benar-benar membuatnya sangat menyukainya. Ya, saudara Yue, kata Ling Xiao, ini anakku Yue Meng. Yue Feixiong memperkenalkan pemuda itu lagi. Saya telah melihat saudara Yue Meng. Masing-masing disebut masing-masing, itu tidak mempengaruhi. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Kaisar Kuasi Ling Tianzong itu? Yue Feixiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar penasaran. Basis kultivasi Kaisar Zun itu setidaknya 6 puncak, dan Ling Xiao bisa dipukuli seperti itu, jadi dia secara alami ingin bertanya. Ling Xiao memberikan pengantar singkat. Tapi saya tidak mengatakan tembakan Xiao Hong. Artinya orang ini terjebak dalam formasinya. Dengan cara ini, masuk akal. Kecuali untuk ini, kebanyakan hal pada dasarnya diceritakan dengan jujur. Tentu saja, Mao, Xiao Hong, dan Tianting semuanya telah disembunyikan atau ditangani. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan tidak mungkin baginya untuk menceritakan semua urusannya. Ling Tianzong benar-benar jahat. Aku bahkan tidak tahu tentang hal semacam ini. Kamu benar-benar mati, dan kamu selamat. Yue Feixiong terkejut dan senang. Potongan-potongan lain itu, jika kamu membunuh mereka, kamu akan membunuh mereka. Tidak masalah. Apakah kamu benar-benar memiliki perintah promosi surgawi emas? Yue Feixiong bertanya lagi. Bagaimana bisa? Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah perintah untuk mempromosikan keabadian dari generasi muda, tetapi itu hanya perak. Ini lebih baik daripada urutan biasa untuk promosi keabadian, tetapi di mana itu emas? Saya belum pernah mendengar tentang emas. Petik 2. Dia berbohong. Karena Ling Xiao selalu berhati-hati, dia tidak akan mengungkapkan rahasianya kepada orang asing. Orang-orang serakah. Mungkin orang ini pada awalnya tidak memiliki permusuhan terhadapnya, dan akan merepotkan jika dia menjadi serakah karena sesuatu.
Tatanan langit yang naik perak secara alami merupakan tiruan yang tinggi. Teknologi pemalsuan Ling Xiao di area ini sudah sempurna. Pihak lain tidak bisa melihatnya. Hahaha, perak juga bagus, mungkin, kamu akan memiliki beberapa petualangan luar biasa di masa depan. Yue Feixian tertawa. Dia tidak bertanya lagi. Jika kamu tidak ada hubungannya, ayo pergi. Yue Feixiong menatap Ling Xiao. Ling Xiao hendak berbicara. Pada saat ini, Zhao Hutian dan yang lainnya bergegas. Melihat Ling Xiao baik-baik saja, aku merasa lega. Ling Xiao mengajar 4 guru besar lembah-lembah abadi, Zhao Hutian dan Zhao Sui, dan berkata, Fulong Shenzhou akan diserahkan kepadamu setelah aku pergi. Jika Jimingkong, Kaisar Wanita Kekaisaran Tiran, datang, Anda harus mematuhi instruksinya. Pesanannya adalah pesanan saya, siapa yang tidak berani mematuhi, mati. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Yue Feixiong dan Yue Meng keduanya menyalakan mata mereka. Orang baik, mendengarkan ini, Ling Xiao telah mengambil Fulong Shenzhou. Bawahan menunggu perintahmu. Kerumunan berlutut di tanah dan memberi Ling Xiao gerakan hormat. Setelah itu, Ling Xiao dan orang-orang dari Sekte Raja Surgawi pergi. Ling Ye juga pergi bersama orang-orang dari Sekte Setan Langit. Orang-orang Ling Tianzong berjalan lebih awal. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran antara pusat kekuatan Ling Xiao dan Fulong Shenzhou menyebar liar ke seluruh Shenzhou. Semua orang terkejut. Ling Xiao benar-benar membunuh hampir 1000 kaisar, dan bahkan menaklukkan lembah 4 dewa. Kumpulkan lembah 4 dewa, lembah abadi Fulong, yang memiliki nama palsu, sekarang dianggap asli. Situasi di Fulong Shenzhou pada dasarnya telah diperbaiki sekarang. Yang harus dihadapi semua orang hanyalah invasi ke Shenzhou lainnya. Berlatih keras sepanjang hari. Pada saat ini, Ling Xiao sudah tiba di Zhenwu Shenzhou. Tepatnya, itu adalah benua Zhenwu. Inti dari Zhenwu Shenzhou. Menginjak tanah benua Zhenwu, Ling Xiao merasakan penindasan yang menakutkan. Aturan di sini mengerikan. Sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Butuh waktu lama untuk membiasakannya. Kekuatan hukum yang mengerikan ini setidaknya 100 kali lebih kuat dari Fulong Shenzhou. Sangat mengejutkan, bukan? Yue Feixiong berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, benua Zhenwu adalah inti dari seluruh alam naga leluhur. Kekuatan hukum di sini adalah yang terkuat di seluruh alam naga leluhur. Jadi gravitasi dan tekanan atmosfer bahkan lebih menakutkan. Ketika Kaisar Zun datang ke sini setengah langkah, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Izinkan saya memberitahu Anda, Fulong Shenzhou tempat Anda berada hanyalah sudut terpencil dari alam naga leluhur. Di seluruh alam naga leluhur, mereka milik benua ilahi yang kecil. Adapun Pulau Zulong, belum lagi, itu tidak terlalu kecil, dan bahkan tidak dapat ditandai di peta. Petik 2. Hukum Zhenwu Shenzhou adalah yang paling sempurna dan paling kuat di seluruh alam naga leluhur, dan juga paling cocok untuk kultivasi. Sangat disayangkan bahwa jika Anda berada di sini sejak Anda lahir, Anda mungkin telah mencapai jauh lebih baik hari ini daripada Anda sekarang. Dengan Zhenwu Shenzhou menyebar ke sekeliling, hukum akan menjadi semakin lemah. Kondisi kultivasi semakin buruk. Jadi di mata orang-orang Zhenwu Shenzhou, tempat-tempat seperti Pulau Zulong benar-benar tidak ingin dikunjungi. Di Fulong Shenzhou, Anda mungkin dapat melakukan perjalanan dari timur ke barat benua Fulong dalam 1 menit. Tapi di sini, kecepatan terbang Anda setidaknya 10.000 kali lebih lambat. Biasakan perlahan. Seniman bela diri baru pasti akan merasa tidak nyaman, tetapi tidak mungkin. Petik 2. Ling Xiao meninju. Apakah hukum itu kuat atau tidak? Kekuatan destruktif paling banyak dialami. Pukulan Ling Xiao, yang ditempatkan di benua Fulong, pasti bisa menghancurkan gunung. Di sini, bagaimanapun, itu hanya menyebabkan udara berfluktuasi. Ruang tidak bergerak, apalagi menghancurkan gunung. Ini benar-benar layak untuk benua Zhenwu. Kekuatan hukum di sini benar-benar mengejutkan. Ling Xiao berkata dengan emosi. Yah, ini bukan benua Zhenwu dalam arti sempit, ini hanya lingkup Zhenwu Shenzhou. Yue Feixian menjelaskan, bukan benua Zhenwu. Ya, tidak, ini hanya bisa dianggap sebagai pulau dalam lingkup Zhenwu Shenzhou. Yue Feixiong berkata dengan pasti, yah, sebenarnya, Anda juga dapat menganggapnya sebagai benua, karena area di sini jauh lebih besar daripada benua Fulong. Belum lagi Pulau Zulong. Ribuan Pulau Zulong mungkin merupakan benua ini. Petik 2. Tapi,
kenapa kita ada di sini? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Menyesuaikan, Yue Feixiong berkata, situasi di benua Zhenwu lebih serius daripada di sini. Para prajurit dapat pergi ke sana secara langsung dan tidak tahan sama sekali, jadi mereka akan beradaptasi sementara di sini untuk sementara waktu. Waktu ini mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Itu terutama tergantung pada kemampuan beradaptasi prajurit. Setelah itu, pergi ke benua Zhenwu akan jauh lebih mudah. Petik 2. Keduanya berbicara dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, saya melihat sebuah kota. Ini seharusnya kota yang dibangun oleh Sekte Raja Surgawi di pulau ini. Mereka yang tinggal di kota semuanya adalah murid dari Sekte Raja Surgawi. Dari berbagai benua, basis kultivasi terburuk adalah alam inti 8 kali lipat ilahi. Yang terkuat harus menjadi Zundi setengah langkah. Ling Xiao hampir yang terkuat di sini. Bagaimanapun, dia bahkan bisa menghancurkan Kaisar Zun. Bahkan tanpa tubuh iblis, ia masih menonjol dari keramaian. Selain murid-murid ini, ada banyak penduduk asli di kota ini, dan mereka terutama mengoperasikan beberapa toko dan sejenisnya. Jadikan kota ini benar-benar berjalan. Ada puluhan ribu murid yang direkrut oleh Sekte Raja Surgawi. Lagi pula, ada banyak benua ilahi di alam naga leluhur, dan bahkan satu benua ilahi dapat menarik banyak dari mereka. Namun, hanya ada 2 hingga 300 prajurit di sini. Karena sebagian besar dari mereka sudah melakukan perjalanan ke benua Zhenwu beberapa bulan yang lalu. Semua prajurit yang tersisa adalah mereka yang belum beradaptasi, atau telah menunda waktu seperti Ling Xiao. Memasuki kota, semua murid Sekte Raja Surgawi tinggal di sebuah rumah besar, dan setiap orang memiliki kamar terpisah. Waktu berikutnya adalah beradaptasi dengan lingkungan. Jika Anda baik, Anda mungkin akan terbiasa dalam 10 hari. Jika tidak, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Pelan-pelan, setelah tinggal, Ling Xiao mulai berlatih. Gunakan berulang kali Demon Palm dan God of War ditembak. Secara bertahap beradaptasi dengan aturan di sini saat menggunakannya, dan biarkan esensi sejati dan indera tubuh saya menerima lingkungan saat ini. Suatu hari kemudian, Ling Xiao berhenti. Pada dasarnya, saya hampir terbiasa. Ini adalah kemampuan beradaptasi yang kuat. Ling Xiao telah terpapar terlalu banyak lingkungan yang berbeda. Bahkan ada transfer antar benua, sehingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sangat kuat. Yang ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, hanya tubuh yang beradaptasi. Masih ada beberapa masalah dengan output dan distribusi yuan sejati dalam pertempuran. Luangkan waktu Anda, diperkirakan akan memakan waktu kurang dari 7 atau 8 hari, dan Anda harus dapat beradaptasi sepenuhnya. 10 hari kemudian, Ling Xiao membuat permintaan untuk pergi ke benua Zhenwu. Yue Feixiong percaya akan hal ini. Dia telah belajar tentang bakat dan kemampuan Ling Xiao sejak lama, dan dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang berapa banyak keajaiban yang bisa diciptakan Ling Xiao. Ada ratusan orang yang pergi ke benua Zhenwu bersama Ling Xiao. Orang-orang yang tersisa terus beradaptasi di sini. Ada koneksi susunan teleportasi khusus antara kota ini dan Sekte Raja Surgawi. Tetapi beberapa menit kemudian, mereka sudah tiba dari pulau kecil ke benua Zhenwu yang sebenarnya. Ling Xiao melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, dan mau tidak mau menunjukkan sentuhan kejutan. Ini sebenarnya adalah gurun. Gurun yang luas, panas yang menakutkan. Sekte Raja Surgawi sebenarnya berada dalam lingkungan yang sulit. Anak-anak, selamat datang di Sekte Raja Surgawi. Yue Feixiong tersenyum dan berkata, setelah periode adaptasi, Anda harus dapat menerima lingkungan di sini, tetapi mungkin agak sulit pada awalnya, jadi jangan terlalu khawatir. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tidak khawatir. Tetapi pada saat dia benar-benar keluar dari formasi, bahkan Ling Xiao hampir berlutut. Saya menyekanya. Untungnya, saya terbiasa untuk sementara waktu. Jika tidak, jika saya datang ke sini secara langsung, saya mungkin akan mematahkan tulang di seluruh tubuh saya. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini Zhenwu Shenzhou? Tidak hanya kepadatan aura yang terlalu tinggi, tekanan atmosfer juga sangat menakutkan. Dan gravitasi luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah suhu tinggi semacam itu. Temperatur yang sangat tinggi dapat membakar orang. Namun, di balik rasa takut, ada lebih banyak kegembiraan. Hanya mengambil napas, ada energi spiritual yang sangat kaya memasuki tubuh, yang hanya lebih baik daripada Ling Jing.
Ling Xiao meragukan bahwa kristal roh di benua Dewa Bela Diri sejati ini masih berguna. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Yue Feixiong tersenyum. Yue Meng sudah pergi. Saya kira ada tugas lain. Menahan tekanan yang luar biasa, semua orang mengikuti di belakang Yue Feixiong, secara bertahap beradaptasi dengan situasi di sini. Semua orang beruntung memiliki hari-hari itu di pulau itu. Kalau tidak, pasti akan ada masalah. Mungkin itu kehilangan nyawa. Di depan adalah Sekte Raja Surgawi, sebuah kota yang dibangun di padang pasir. Ini adalah satu-satunya oasis dalam radius ribuan mil. Lingkungan di dalam lebih baik. Namun, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Prajurit yang baru saja tiba akan sangat menderita. Tentu saja, orang-orang yang dibesarkan di sini berbeda. Mereka tidak punya masalah. Oasisnya sangat besar. Kota ini juga sangat besar. Di kota, ada berbagai bentang alam lingkungan dan bahkan gunung dan sungai. Hah, bagaimana bisa ada nafas naga di sini? Ling Xiao terbang, dan tiba-tiba merasakan napas yang akrab. Tampaknya di gurun yang tak berujung, mayat naga yang tak terhitung jumlahnya telah dikubur, membuat napas naga di sini sangat kaya. Ling Xiao melepaskan kekuatan jiwanya untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, kekuatan rohnya seperti dicegat oleh raksasa. Itu bukan raksasa, tapi nafas seorang pejuang. Bukan Kaisar Kuasi. Itu adalah Kaisar. Kaisar yang sebenarnya. Ling Xiao buru-buru menarik kekuatan jiwanya, dan masalah menjadi kekuatan jiwa yang sombong terungkap. Lebih baik untuk tetap low profile ketika Anda pertama kali tiba. Sekte Raja Surgawi sebenarnya memiliki keberadaan seorang Kaisar yang hebat. Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Kaisar sejati, ini menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Raja Surgawi benar-benar tidak lemah. Terlebih lagi, pasti ada lebih dari satu aura yang baru saja dirasakan, menunjukkan bahwa pasti ada lebih dari satu kaisar dari Sekte Raja Surgawi. Adalah baik untuk memiliki rasa ingin tahu, tetapi jika Anda terlalu ingin tahu, Anda akan menderita. Yue Feixiong mengingatkan, beberapa prajurit memiliki temperamen buruk. Mereka telah mengincar mereka, dan tidak ada buah yang baik. Jelas, dia sadar bahwa seseorang secara acak menjelajahi rahasia Sekte Raja Surgawi, jadi dia mengingatkannya. Semua orang tersenyum diam-diam. Beberapa orang jelas tidak seberuntung Ling Xiao. Lingkungan di oasis jauh lebih baik. Yue Feixiong membawa Ling Xiao dan yang lainnya ke tebing. Di antara tebing, ada banyak rumah gua. Di antara rumah-rumah gua, beberapa sudah tinggal, sementara yang lain belum. Sepertinya dia merasakan bahwa seorang pendatang baru akan datang. Begitu banyak prajurit keluar dari gua-gua itu, semuanya masih sangat muda, dan mereka seharusnya tidak lebih dari 30 tahun. Mereka milik para prajurit dari era yang sama di Ling Xiao. Tes-tes, satu persatu benar-benar kuat. Ling Xiao tersenyum, dalam hal ini, seseorang telah mencapai basis kultivasi semi-kaisar. Tapi pikirkanlah, dia terlambat beberapa bulan. Pada awalnya, dia sudah menjadi seniman bela diri yang merupakan kaisar kuasi setengah langkah. Pada saat ini, itu normal untuk dipromosikan menjadi kaisar kuasi pertama. Kecuali untuk kuasi kaisar pertama, semuanya adalah setengah kaisar kuasi. Tidak ada seorang pun di bawah kaisar Sun setengah langkah. Lagi pula, kondisi kultivasi di sini sangat bagus, bahkan jika Anda mengikat seekor anjing, diperkirakan Anda bisa menjadi orang yang kuat untuk sementara waktu. Para pejuang di sini, seperti kamu, semuanya adalah pejuang dari Shenzhou di luar negeri, tetapi mereka ada di sini beberapa bulan lebih awal darimu. Yue Feixiong tersenyum dan berkata, ini adalah Gunung Wangsha, yang berada di pinggiran Sekte Raja Surgawi. Kalian hanya bisa dianggap sebagai murid awal dari Sekte Raja Surgawi. Apakah mereka bisa menjadi murid resmi atau tidak harus lulus ujian dari Sekte Raja Surgawi? Tentu saja, bahkan jika Anda hanya mempersiapkan murid, Anda pasti tidak akan menderita kunjungan ke sini. Mungkin Anda semua merasakannya. Meskipun lingkungan di sini keras, bahkan di padang pasir yang luas, konsentrasi aura jauh lebih kuat dari tempat asal Anda. Berkultivasi di sini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Berapa lama penilaiannya? Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 bulan. Yue Feixiong berkata, dalam 3 bulan ini, kamu harus berkultivasi dengan baik. Meskipun kamu pendatang baru telah menderita, aturan adalah aturan. 3 bulan kemudian, penilaian akan dilakukan,
dan saya harap Anda setidaknya dapat mencapai basis kultivasi Zundi setengah langkah, baru setelah itu dimungkinkan untuk lulus penilaian. Kalau tidak, itu akan sulit. Petik 2. 3 bulan. Ling Xiao tidak peduli dengan waktu, tetapi itu tidak terlalu lama, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Kekuatannya di sini pasti yang terbaik. Bahkan jika Anda berpartisipasi dalam penilaian segera, Anda harus dapat lulus. Tetapi dalam 3 bulan, Anda dapat mencoba meningkatkan kekuatan Anda. Yang terbaik adalah bisa menerobos. Tentu saja, menerobos masalah ini tergantung pada kesempatan, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kali ini kamu akan mendapatkan peluang besar untuk penilaian ini. Semakin kuat kamu, semakin besar peluang yang akan kamu dapatkan. Jadi 3 bulan ini terlalu penting. Petik 2. Yue Feixiong masih menghargai orang-orang ini. Bagaimanapun, dia merekrut mereka. Jika orang-orang ini berperilaku baik, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Jadi dia sangat detail. Ini adalah kartu pinggang sementara Anda. Setelah Anda memilikinya, Anda akan mendapatkan kartu pinggang resmi jika Anda lulus penilaian. Yue Feixiong mengguncangnya dengan santai. Ratusan kartu pinggang secara akurat jatuh ke tangan semua orang. Kartu pinggang sementara ini terbuat dari kayu, yang jelas lebih kasar. Dikatakan bahwa ikat pinggang resmi terbuat dari spar khusus, yang jauh lebih indah dari ini. Namun, meskipun kasar, masih ada beberapa fungsi. Di kartu pinggang, ada informasi semua orang, termasuk nomor dongfu tempat mereka tinggal. Oke, kalau begitu kamu bisa berlatih dengan bebas. Setelah beberapa saat, aku akan memberitahumu detail penilaian, jadi kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Setelah Yue Feixiong selesai berbicara, dia memberi Ling Xiao tatapan khusus dan tersenyum. Di antara kelompok orang ini, dia sangat menghargai Ling Xiao. Awalnya, dia ingin langsung merekomendasikan Ling Xiao sebagai murid sekte dalam sekte Raja Surgawi. Tapi Naihe ditolak oleh sekte tersebut. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang diaken. Masalah ini hanya bisa diserahkan. Tetapi dimanapun dia dapat membantu Ling Xiao, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Setelah Yue Feixiong pergi, semua orang mulai mencari rumah gua masing-masing sesuai dengan jumlah mereka. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus hidup di bawah dulu. Segera, Ling Xiao menemukan rumah guanya sesuai dengan nomornya. Sebelum duduk, tiba-tiba sebuah suara manis datang dari luar. Yang mulia, saya dari gua sebelah, nama saya Suanzu. Tidak tahu apakah Anda bisa masuk. Petik 2. Ling Xiao membeku sesaat, ini tetangga. Jadi dia mengangguk dan berkata, silakan masuk. Di luar pintu, 2 orang masuk. Ternyata itu adalah sepasang bunga saudara perempuan. Mereka terlihat sangat mirip, Ling Xiao bahkan curiga bahwa mereka kembar. Nama saya Suanzu, ini saudara perempuan saya Suanyu. Bertemu untuk pertama kalinya, sedikit makna, bukan rasa hormat. Petik 2. Suanzu mengeluarkan camilan kecil, yang merupakan makanan spiritual yang sangat lezat. Kami membuatnya sendiri dan rasanya enak. Gadis ini memiliki suara yang merdu dan karakter yang manis. Paling tidak, orang tidak merasa jijik. Ling Xiao menerima makanan spiritual dan menyesapnya. Yah, rasanya sangat enak. Terima kasih, apakah kalian berdua tinggal di sebelah? Tidak, saya tinggal di sebelah. Saudara perempuan saya di sini untuk mampir. Su Wanzu menjelaskan. Meskipun Su Wanyu terlihat sangat mirip dengan Su Wanzu, kepribadiannya sangat berbeda. Su Wanzu hangat dan manis, tetapi Su Wanyu sedikit dingin. Tapi keduanya adalah keindahan yang langka. Meskipun tidak sebagus gadis bulan, di antara wanita, itu pasti dianggap sebagai tingkat kelas 1. Oh, aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Aku tidak bisa mengembalikan hadiahnya. Aku punya kesempatan untuk memberimu hadiah di masa depan. Ling Xiao tersenyum. Sama-sama, lalu kamu bisa mengemasi barang-barangmu, kami tidak akan mengganggumu, kita semua akan menjadi tetangga di masa depan, jadi mari kita sering bolak-balik. Su Wanzu tersenyum dan pergi bersama saudara perempuannya Su Wanyu. Ling Xiao pasti tidak akan berpikir bahwa dia tertarik padanya. Meskipun dia tidak palsu di Yusu, dia merasa bahwa dia hanya sopan. Beberapa orang lebih antusias. Selain itu adalah tetangga, berharap untuk membuat hubungan yang baik. Setelah mengusir kedua saudara perempuan itu, Ling Xiao akhirnya duduk. Mengambil napas.
Pada saat ini mau-mau melompat keluar dari dunia pegunungan dan sungai. Merasakan aura di luar, sepertinya sangat bersemangat. Moon Shadow dan Xiao Hong juga keluar. Ling Xiao, kata Xiao Hong, ada barang-barang yang ditinggalkannya di tempat ini, dan dia mungkin harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Kata bayangan bulan, baik mau-mau maupun Xiao Hong tidak bisa berbicara. Jadi Yu Ying sering melakukannya untuk mereka. Tentu, Ling Xiao telah beradaptasi sejak lama. Xiao Hong sering pergi, tetapi akan kembali setelah beberapa saat, dan akan menjadi lebih kuat. Dia sebenarnya sangat menantikannya. Selain itu, dia telah memasuki sekte Raja Surgawi sekarang, dan dia seharusnya tidak mengalami terlalu banyak masalah, tidak perlu menjaga Xiao Hong di sisinya. Cukup empuk. Pada saat kritis, ada juga bayangan bulan. Xiao Hong mengucapkan selamat tinggal pada Ling Xiao dan diam-diam meninggalkan sekte Raja Surgawi. Adapun kemana dia pergi, Ling Xiao tidak perlu peduli, karena Xiao Hong jauh lebih baik darinya. Di tempat ini, jauh lebih nyaman daripada di Pulau Zulong. Yu Ying meregangkan pinggangnya dan langsung tertidur di bahu Ling Xiao. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, duduk bersila dan jalankan Zulong Jue. Mulai berlatih. Pada saat itu, dia merasa berbeda. Namun, karena adaptasi di pulau itu, perbedaan ini tidak terlalu mengejutkannya. Yang mengejutkan, itu pasti bodi surga. Awalnya, hanya ada satu tunas di bodi surga. Pada saat ini, kuncup itu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi daun. Tidak hanya itu, tetapi di atas bodi surga yang kering, ada kuncup lain. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa bodi surga telah berkembang. Dari tunas muda, ia mulai tumbuh, dan berhenti sampai muncul 2 daun. Manfaat yang dibawa setidaknya 20 kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini benar-benar sangat jelas. Dan proses ini hanya memakan waktu 2 hari. Dalam 2 hari ini, Ling Xiao juga sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan di sini. Ini tidak nyaman seperti ketika saya pertama kali tiba. Setelah terbiasa, Ling Xiao meninggalkan gua, berencana untuk berkeliling dan mencari peluang terobosan. Bagaimanapun, menembus basis kultivasi adalah kuncinya saat ini. Segera setelah saya meninggalkan rumah, saya melihat 2 wanita cantik berjalan keluar dari Dongfu tidak jauh. Satu berbaju putih dan satu berbaju biru. Itu adalah 2 saudara perempuan Su Wansu. Kebetulan sekali, Saudara Ling, kemana Anda akan pergi? Su Wansu bertanya sambil tersenyum. Aku baru saja datang ke sini dan belum memahaminya. Ayo jalan-jalan. Ling Xiao benar-benar tidak punya tujuan. Kenapa tidak? Saudari kita akan pergi ke kota Fang untuk berjalan-jalan. Jika kamu tidak menyukainya, ayo pergi dengan Brother Ling. Jalan Su Wansu. Ling Xiao melirik Su Wanyu dan melihat bahwa Su Wanyu tidak keberatan. Mengetahui bahwa wanita ini hanya tidak ingin berbicara, bukan karena dia membencinya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kalian berdua akan memimpin." Sejujurnya, dia benar-benar berniat untuk pergi berbelanja di pasar dan menjual semua yang bisa dia jual. Sangat tidak berguna untuk membawanya. Benua Zhenwu adalah tempat yang bagus, jadi pasti ada banyak hal menyenangkan di pasar benua Zhenwu. Ketika Ling Xiao datang ke sini, banyak pil yang sebelumnya tidak dapat dimurnikan, mungkin sekarang tersedia. Dia tahu banyak eliksir, intinya tidak ada materi. Agaknya, seharusnya tidak ada kekurangan bahan di sini. Lagi pula, kepadatan aura di sini sangat tinggi, diperkirakan bahkan rumput liar pun bisa menjadi obat mujarab. Bukankah obat mujarab akan lebih baik? Mereka bertiga berjalan menuju bagian bawah Gunung Wangsha sebagai teman. Alasan mengapa Gunung Wangsha disebut Gunung Wangsha adalah karena gurun di kejauhan dapat dilihat dengan jelas dari gunung, dan pemandangan pasir kuning yang berterbangan di langit benar-benar mengejutkan. Gunung Wangsha milik pinggiran Tian Wangsong. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah murid tukang dan murid persiapan. Turun ke Gunung Wangsha, terus terbang ke dalam sekitar 10 km, dan Anda akan melihat kota persegi. Tidak hanya ada murid yang siap datang ke sini. Ada juga murid resmi dari Sekte Raja Surgawi. Ukuran pasarnya sangat besar. Jalan-jalan tak berujung dipagari dengan toko-toko. Selain pertokoan, ada juga tempat berkumpulnya warung-warung. Di kota, orang datang dan pergi, satu demi satu. Ling Xiao membuka mata Tai Chi-nya untuk mengamati. 7 dari 10 orang yang datang ke sini adalah Kaisar Semu. Di bawah Kaisar Semu, sebaliknya, itu jarang terjadi.
Ling Xiao tidak bisa menahan senyum. Betapa hebatnya keberadaan Zundi di benua Fulong. Tapi ketika dia datang ke sini, dia berubah menjadi kubis. Sayangnya, tidak mungkin, jika Anda mengubah lingkungan, para putri akan menjadi orang biasa. Poin kuncinya adalah bahwa beberapa kaisar kuasi masih sangat muda, baru berusia 20-an, dan bahkan kaisar kuasi remaja pun tercengang. Diperkirakan remaja Zundi telah tinggal di sini sejak ia masih kecil. Di tempat seperti ini, jika Anda memiliki sedikit bakat, diperkirakan Anda dapat menembus kultivasi Kaisar Semu. Kaisar Zun tidak jarang di sini. Su Wanzu tersenyum dan berkata, Saudara Ling tidak perlu berkecil hati. Kaisar kuasi remaja di sini semuanya telah tinggal di benua Zhenwu sejak mereka masih muda. Lingkungan kultivasi yang mereka hubungi jauh lebih baik daripada kita. Menerobos kuasa kaisar di sini mungkin sesederhana menerobos ranah pil roh di benua ilahi Anda, jadi jangan kaget. Petik 2. Ling Xiao tersenyum, tentu saja dia tidak peduli. Karena dia tidak pernah meragukan bakatnya. Orang-orang ini baru lahir getah. Tapi dia yakin dia akan segera menyusul. Ini bukan masalah. Hanya saja anggapan bahwa Kaisar Zun dari benua Zhenwu tidak ada artinya, dia masih tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Pikirkan baik-baik, Kaisar Semu benua Zhenwu mungkin mirip dengan seniman bela diri ranah pil di Pulau Zulong. Di sini, Zundi adalah kubis Cina. Tidak ada yang bisa dibanggakan, jika tidak ada suaka sekte yang kuat, adalah mungkin untuk dibunuh kapan saja. Tapi kata-kata itu datang lagi. Kaisar kuasi yang tidak berharga sebagian besar adalah kaisar kuasi tingkat rendah. Antara 1 lapis dan 3 lapis, benar-benar penuh. Jalanan, kaisar kuasi tingkat menengah, yaitu ke-4 hingga ke-6, statusnya akan lebih tinggi, dan jumlahnya akan lebih sedikit. Kaisar kuasi berpangkat tinggi masih memiliki posisi yang bagus di sekte Raja Surgawi, dan dia jelas merupakan andalan sekte Raja Surgawi. Hampir semua tugas dibuat, tentu saja, akan ada beberapa pengecualian di sini, dan itu jenius. Jenius tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Apa yang diinginkan sekte adalah masa depan mereka. Dimanapun mereka berada, para jenius adalah sekelompok orang yang sangat populer. Ketiga orang itu berbicara dan berjalan-jalan di sekitar pasar sesuka hati. Ramuan 10 tingkat. Tiba-tiba, Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia benar-benar melihat banyak ramuan tingkat ke-10 di toko. Ramuan tingkat ke-10 hanya dapat dikumpulkan di Fulong Shenzhou ketika keberuntungan sangat baik, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menjualnya dengan santai. Mereka lebih suka menukarnya dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi di sini, itu ditempatkan di sana dengan santai. Bendahara, bagaimana Anda menjual obat mujarab ini? Ling Xiao bertanya. Tidak peduli di mana ramuan itu sangat penting baginya. Karena dia bisa mengubah eliksir menjadi obat asli. Penjaga toko tersenyum, dan mengulurkan 5 jari dan berkata, 5.000. Hanya 50.000. Ling Xiao tercengang. 50.000 kristal roh tingkat tinggi dapat membeli ramuan tingkat ke-10, yang benar-benar dikembangkan. Dia buru-buru mengeluarkan 50.000 kristal roh bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Pada akhirnya, penjaga toko melotot tajam, anak kecil Mao, apakah kamu bercanda? Ling Xiao tampak tercengang. Su Wanzu tersenyum pahit dan berkata, tidak heran penjaga toko, teman saya ini baru saja datang dari luar negeri Shenzhou dan belum membeli apapun di daratan Zhenwu. Itu normal jika dia tidak tahu. Mendengar ini, penjaga toko membuang amarahnya, memandang Ling Xiao dan berkata, adik laki-laki, di benua Zhenwu, Lingjing adalah batu buangan. Inilah batu suci yang harus diterima. 50.000 yang saya katakan bukanlah kristal roh, tetapi batu suci. Petik 2. Batu suci. Ling Xiao menarik napas. Benar saja, tidak ada yang murah seperti itu. Untungnya, dia pada dasarnya meninggalkan kristal roh di Kekaisaran Tuan. Kalau tidak ada gunanya membawa banyak batu limbah. Ada terlalu banyak aura di sini. Mengambil napas, itu sebanding dengan kristal roh terbaik. Oleh karena itu, kristal roh yang luar biasa tidak begitu penting. Hanya batu suci yang bisa membeli barang di sini. Namun, tidak banyak batu suci di Ling Xiao, hanya ada sekitar 20.000 total. Anda bahkan tidak bisa membeli ramuan tingkat ke-10. Itu benar-benar memalukan. Dia membunuh begitu banyak kaisar semu, dan hanya mendapatkan sekitar 10.000 batu suci. Di satu sisi, karena sebagian besar kaisar Zun datang ke Fulong Shenzhou,
mereka pada dasarnya tidak akan membawa batu suci. Di sisi lain, itu juga karena kristal roh terbaik Fulong Shenzhou dapat sepenuhnya menghabiskan biaya. Sekarang dia benar-benar miskin. Untungnya, saya keluar dan berbalik hari ini, kalau tidak saya tidak tahu bahwa saya sangat miskin. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan uang. Hehe, sepertinya aku bodoh. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Su Wanzu dan Su Wanyu di samping tidak menertawakannya, karena ketika mereka pertama kali datang ke sini, situasinya serupa. Anak muda, jika kamu tidak memiliki batu suci, kamu dapat menukarnya dengan harta, eliksir, dan sejenisnya. Penjaga toko tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Ling Xiao adalah murid awal dari Sekte Raja Surgawi, dan dia tidak akan menertawakan Ling Xiao. Terlebih lagi, pendatang baru tidak tahu bahwa ini normal, dan tidak ada yang perlu ditertawakan. Ling Xiao tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia mendengar kata-kata penjaga toko. Sepertinya ada harta karun. Setelah membunuh begitu banyak kaisar kuasi di Fulong Stonekong, prajurit roh kaisar kuasi saja memperoleh lusinan dari mereka. Seharusnya tidak ada masalah untuk menukarnya dengan batu suci. Memikirkan hal ini, dia bertanya, Bendahara, bisakah prajurit roh kuasi kaisar menukar batu suci? Tentu saja, tetapi jumlah pertukaran tergantung pada kualitas. Bagaimanapun, prajurit roh kuasi kaisar juga memiliki level. Petik 2. Penjaga toko mengangguk. Bisa ditukar. Ling Xiao berpikir sejenak, dan mengeluarkan prajurit roh kaisar semu. Itu adalah pedang, dan itu tidak berguna baginya. Yah, pedang yang bagus, tapi itu hanya prajurit roh kuasi kaisar tingkat rendah, yang bisa ditukar dengan 10.000 batu suci. Penjaga toko berkata, nilai sedang dapat ditukar dengan 100.000 batu suci, nilai tinggi dapat ditukar dengan 1 juta batu suci, dan nilai tertinggi dapat ditukar dengan puluhan ribu batu suci. Setelah mendengar ini, Ling Xiao tidak bisa menahan senyum. Ini bukan orang miskin lagi. Prajurit roh kuasi kaisar benar-benar berharga. Bahkan prajurit roh kuasi kaisar terburuk pun bisa bernilai 10.000 batu suci. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi nilainya. Meskipun di benua Zhenwu, ada banyak prajurit roh kuasi kaisar. Tapi Zundi lebih. Ada juga banyak prajurit yang membutuhkan prajurit roh kuasi kaisar. Secara alami itu bernilai uang. Ling Xiao menyambar total 32 prajurit roh kuasi kaisar, dan yang terkuat hanya kelas menengah. Itu direbut dari kaisar kuasi Ling Tianzong. Sisanya lebih rendah. Dapat dilihat bahwa prajurit roh kuasi kaisar ini, semakin tinggi levelnya, semakin langka. Dikatakan bahwa senjata roh kuasi kaisar tingkat tinggi dan tingkat atas hanya dapat ditempa oleh pandai besi tingkat kaisar. Ini tidak mengejutkan. Semua ini telah ditukar. Ling Xiao mengeluarkan 32 prajurit roh kuasi kaisar dalam satu napas. Ada kelas menengah dan kelas rendah. Pada akhirnya, hampir 3 juta batu suci ditukar. Su Wanzu dan Su Wanyu di samping tampak tercengang. Sangat jarang bagi seorang prajurit dari Shenzhou luar negeri untuk mendapatkan begitu banyak prajurit roh semu kaisar. Aku ingin ramuan tingkat ke-10 ini. Ling Xiao dengan bersemangat memulai pembelian besar. Sebanyak lebih dari 1 juta batu suci dihabiskan, dan sisanya 1,8 juta. Saya bisa membeli sesuatu yang bagus di masa depan. Shengxi Ling Qiao sudah melihatnya, jadi itu tidak biasa. Dan batu suci sebenarnya dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Apa yang mereka bicarakan sekarang hanyalah batu suci tingkat rendah. Namun meski begitu, dibandingkan dengan kristal roh terbaik, energi yang terkandung tidak tahu seberapa murni atau kaya itu. Menggunakan batu suci tingkat rendah untuk berlatih, kecepatannya jauh melebihi kristal roh tingkat terbaik. Bahkan jika batu suci digunakan dalam formasi, kekuatannya akan lebih besar. Setelah Ling Xiao mengumpulkan obat mujarab, dia terus bergaul dengan Su Wanzu dan Su Wanyu. Ada begitu banyak hal baik di sini. Dapat dikatakan bahwa Ling Xiao kewalahan. Saya bisa melihatnya sesekali sebelumnya, tetapi saya sering melihatnya di sini. Ling Qiao memulai model pengadaan skala besar. Karena pil Zenyuan dan pil Huitian jenis baru membutuhkan bahan obat yang lebih baik. Ling Xiao tidak pernah kekurangan pil. Ini juga alasan mengapa dia bisa tenang dalam bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Su Wanzu dan Su Wanyu juga membeli beberapa barang. Namun, Ling Xiao tahu bahwa prajurit yang baru tiba sebenarnya tidak memiliki banyak batu suci di tubuh mereka.
Dia bisa dianggap sebagai orang kaya kecil. Ada jutaan batu suci, itu benar-benar dapat menjalani kehidupan yang sangat baik. Tapi Ling Xiao tidak bisa puas. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus membeli hal-hal terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak ada sekte yang harus disediakan, tidak ada keluarga yang harus disediakan, semuanya harus dilakukan sendiri. Yang mulia salah, rumput naga api ini adalah kesukaan pertama saya, bagaimana Anda bisa mengambilnya? Tiba-tiba, ada suara gemuruh tidak jauh dari sana. Lelucon, jadi bagaimana menurutmu dulu, siapapun yang memberi lebih banyak uang akan mengambilnya, ini bukan dunia rahasia. Orang lain mencibir, yah, begitulah, mari kita bersaing, jika kita kalah, keluar. Pria di depan berkata, perang adalah perang, siapa yang takut pada siapa? Pergi, pergi kering. Karena sekte Raja Surgawi melarang perkelahian biasa di antara para murid. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus pergi kering dan bertarung sesuai aturan. Oleh karena itu, keduanya terbang kering terdekat. Banyak orang mengikuti untuk menyaksikan keseruannya. Ayo kita lihat juga, Ling Xiao selalu ingin tahu apakah Kaisar Kuasi dari sekte Raja Surgawi sekuat Yue Meng. Ketika menghadapi hal semacam ini, wajar untuk ikut bersenang-senang. Su Wanzu dan Su Wanyu jelas juga sangat tertarik dengan masalah ini. Jadi ketiganya mengikuti orang banyak dan datang ke sekitar ring. Pada titik ini pertempuran sudah dimulai. Di atas cincin yang dikelilingi oleh pesona, kedua sosok itu terbang ke atas dan ke bawah, bertarung dengan sengit. Namun, dua kaisar kuasi sedikit lebih tua, dan mereka sudah berusia lebih dari 30 tahun. Yang satu kurus dan bagus dalam kecepatan. Yang lainnya kekar dan bagus dalam kekuatan. Keduanya bisa memberikan permainan dengan keunggulan masing-masing. Jadi untuk saat ini, masih sulit dimengerti. Keduanya adalah tiga kuasi kaisar. Dan tingkat garis keturunan telah mencapai tingkat ketiga para dewa. Tidak sebagus Yue Meng, tetapi jauh lebih baik daripada para pejuang Fulong Senzu. Ling Xiao tahu, jika kedua orang ini pergi ke Fulong Senzu, kaisar kuasi tingkat 4 tidak akan menjadi lawan mereka. Tingkat garis keturunan secara langsung menentukan kekuatan-kekuatan tempur. Kaisar kuasi benua Zhenwu jauh lebih baik daripada kaisar kuasi kami di Shenzhou di luar negeri. Su Wanzu menghela nafas. Ya, tingkat garis keturunan mereka umumnya tampaknya melebihi tingkat pertama para dewa. Ling Xiao mengangguk. Bukan hanya karena level darah, di Zhenwu Shenzhou, ada bidang pengetahuan. Tapi Shenzhou di luar negeri umumnya tidak. Kaisar semu yang telah mempelajari pengetahuan hebat di lapangan secara alami lebih menakutkan daripada kaisar semu dari level yang sama, dan ditambah dengan perbedaan antara level garis keturunan, celah ini keluar. Petik 2. Su Wanyu jarang mengatakan paragraf yang panjang. Ling Xiao sangat terkejut, mengira dia tidak bisa berbicara. Zhenwu Shenzhou adalah Zhenwu Shenzhou, dan itu benar-benar tidak sebanding dengan Shenzhou di luar negeri. Ling Xiao sedikit emosional, jika bukan karena tingkat garis keturunannya melawan langit, menghadapi orang-orang kuat yang dibawa oleh Lei Meng pada awalnya, diperkirakan Pulau Zulong benar-benar dalam bahaya dihancurkan. Ling Xiao sangat senang karena ada begitu banyak orang kuat di sini. Tidak hanya kaisar semu yang berjalan di mana-mana, tetapi juga kaisar yang sebenarnya. Namun, dia tidak merasakan ketegangan, karena dia tahu betapa luar biasanya bakatnya. Selama dia tidak mati, tidak akan lama baginya untuk menjadi terkenal di Zhenwu Shenzhou. Tentu saja, dia juga harus mengakui bahwa kekuatan para pejuang di Zhenwu Shenzhou ini memang menakutkan. Dia tidak bisa mengalahkan salah satu dari dua di atas panggung. Meskipun tingkat garis keturunannya menghancurkan lawan, tetapi basis kultivasi masih terlalu lemah. Jika dia bisa menembus Kaisar Zun, maka dia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan kedua orang ini. Kaisar semu setengah langkah mengatakan dengan jelas bahwa itu masih seorang seniman bela diri dari alam pil dewa. Ada dunia yang berbeda dari kaisar semu. Dia tidak suka menjadi rendah hati, tetapi dia tidak bisa menjadi sombong. Ketika Anda datang ke tempat baru, tantangan selalu menunggu di sana. Semakin besar tekanan, semakin dapat merangsang potensi seorang pejuang. Ling Xiao menyukai tekanan semacam ini. Keduanya di atas panggung akhirnya memutuskan pemenangnya, meskipun hanya setengah dari langkah yang dimenangkan, tetapi juga pemenangnya. Setelah mereka pergi, seseorang pergi untuk bertarung lagi. Ini masih duel antara Kaisar Semu dan Kaisar Semu. Ling Xiao menyaksikan beberapa pertempuran.
Akhirnya dikonfirmasi 1 poin. Kaisar Kuasi dari garis keturunan kelas 1 para dewa termasuk dalam tingkat keberadaan terendah di Zenwu Senzu, dan kebanyakan dari mereka berasal dari luar negeri Senzu. Kaisar Semu Benua Zenwu, yang terburuk tampaknya adalah garis keturunan tingkat kedua dari peringkat ilahi. Kaisar Kuasi terkuat adalah Kaisar Kuasi yang memiliki tubuh darah sejati. Ini adalah para jenius sejati. Dibandingkan dengan mereka, Ling Xiao masih sedikit tertinggal. Setelah menonton pertempuran, mereka bertiga kembali ke gua. Ling Xiao tetap terstimulasi, berencana untuk dipromosikan menjadi kaisar dalam waktu tercepat. Hanya dengan dipromosikan menjadi kaisar semu dia dapat memiliki modal untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, itu akan selalu menjadi yang terendah. Dalam periode waktu berikutnya, Ling Xiao terus belajar seni bela diri seperti penguasa jalur surga di satu sisi. Di satu sisi, dia bekerja mati-matian untuk memata-matai jalan promosi Kaisar Sun. Meskipun hal ini tidak dapat dilakukan dengan kerja keras. Tapi tanpa kerja keras, mustahil untuk melakukannya. Jadi, sebulan berlalu, penghakiman Tiandao telah dikultivasikan ke ranah Xiao Cheng. Seni tombak dewa perang dipromosikan ke dunia. Demon Flame Palm dipromosikan ke alam keberuntungan, dan kekuatannya sebanding dengan tingkat dewa tingkat atas yang tiada taranya. Namun, masih belum ada terobosan dalam budidaya. Ini terlalu memalukan. Tentu saja, di bulan ini, dia juga belajar lebih banyak tentang Zenwu Senzu. Kadang-kadang, saya akan bergaul dengan Su Wansu. Pinjam beberapa buku atau sesuatu untuk kembali. Pada hari ini, tiba-tiba ada dering lonceng di luar. Ling Xiao, yang telah berada di sini selama sebulan, secara alami mengerti bahwa ini adalah bel untuk pemanggilan. Ketika Anda mendengar bel, Anda harus berkumpul. Ling Xiao tidak berani mengabaikan, dan meninggalkan gua. Pada saat ini, saya melihat Yue Feixiong. Di rumah gua, sekelompok tokoh terbang keluar. Ling Xiao menemukan bahwa basis kultivasi banyak orang telah menerobos. Bagaimanapun, orang-orang ini semua jenius dari Senzu luar negeri, dan kualifikasi kultivasi mereka tidak menjadi masalah. Jadi datang ke lingkungan kultivasi yang baik seperti itu secara alami bukanlah masalah. Ling Xiao memiliki penemuan lain. Tingkat garis keturunan beberapa prajurit dalam hal ini sebenarnya telah meningkat pesat. Setiap orang pada dasarnya adalah garis keturunan kelas 1 para dewa. Tetapi Ling Xiao menemukan bahwa banyak orang dari garis keturunan tingkat ke-5, ke-6, dan bahkan ke-8 muncul di kerumunan. Dia merasa terkejut. Saya kira ini perlu dipelajari. Meskipun di Fulong Senzu, garis keturunan para dewa tidak dapat dipromosikan. Tapi ini Zenwu Senzu, pasti ada alasan mengapa darah orang-orang ini tiba-tiba naik. Oke, semua orang berkumpul, lalu aku akan mengatakan sesuatu. Pertama-tama, yang pertama, saya yakin Anda telah menemukannya. Tingkat garis keturunan beberapa orang tiba-tiba naik secara eksplosif. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa aturan Zenwu Senzu lebih sempurna, jadi setelah prajurit manapun datang ke sini, dia akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan darahnya. Tapi tidak membangkitkan garis keturunan baru. Ini adalah kebangkitan garis keturunan ketiga. Setelah bangun, tingkat garis keturunan akan sangat meningkat. Bahkan darah seseorang akan langsung dibangkitkan sebagai darah asli. Ini adalah kesempatan Anda. Adapun metodenya, saya bahkan tidak tahu ini. Setiap orang memiliki peluangnya sendiri. Namun yang pasti pada dasarnya semua orang akan terbangun sekali. Hanya saja seberapa tinggi level garis keturunan setelah bangun, dan bisakah kamu langsung membangunkan tubuh asli garis keturunan? Itu tergantung pada bakat Anda. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ling Xiao mengerti kebingungan di hatinya. Tapi kenapa dia tidak bangun? Apakah karena kekhasan garis keturunan ketiga? Garis keturunan para dewa benar-benar istimewa, tidak dapat diperbaiki dengan menelan, itu harus ditingkatkan dengan mencari sisa-sisa para dewa. Setiap kali ditemukan, levelnya akan meningkat satu level. Jadi tidak akan ada ledakan kebangkitan. Yang lain juga sangat bersemangat. Karena kebangkitan ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mempersempit jarak dengan para pejuang benua Zenwu. Perbedaan antara mereka dan para prajurit daratan Zenwu pada dasarnya adalah perbedaan garis keturunan. Yang lain dapat dipelajari, tetapi masalah darah hanya dapat diperbaiki dengan kebangkitan. Oke, sekarang mari kita bicara tentang hal kedua. Kamu sudah di sini selama sebulan, dan ada 2 bulan lagi sebelum penilaian. Ada beberapa hal
saya juga harus memberitahu Anda. 2 bulan kemudian, penilaian yang akan Anda ikuti adalah eksplorasi alam rahasia, yang juga merupakan penilaian yang paling dapat merasakan kemampuan komprehensif seniman bela diri. Petik 2. Yue Feixiong tersenyum dan berkata, tidak peduli aspek mana yang kamu kuasai, kamu dapat melakukan yang terbaik di dunia rahasia. Jelajahi alam rahasia, mata semua orang tiba-tiba menjadi cerah, bahkan jika mereka gagal menjelajahi alam rahasia, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Jika dia berhasil, dia bisa menjadi murid resmi Sekte Raja Surgawi. Tapi saya mengingatkan Anda bahwa alam rahasia sangat berbahaya. Jika Anda takut, Anda dapat langsung keluar, atau Anda akan mati di dalamnya, kami tidak bertanggung jawab. Yue Feixiong mengingatkan, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua memahami tingkat bahaya di alam rahasia ini ya, bagaimana penilaian Sekte Raja Surgawi bisa dilakukan dengan mudah. Namun, tidak peduli seberapa berbahayanya itu juga merupakan peluang besar, Anda tidak boleh menyerah karena takut. Meskipun alam rahasia ini berbahaya, ini adalah kesempatan besar bagimu. Karena hanya prajurit di bawah Kaisar Semu yang bisa masuk. Ranah rahasia telah diatur dengan beberapa penghalang khusus. Para prajurit di atas kuasi Kaisar tingkat pertama tidak bisa masuk, bahkan Kaisar pun tidak. Karena alam rahasia, ini adalah alam rahasia legendaris para santo. Ranah rahasia yang ditinggalkan oleh orang suci untuk memilih keturunan. Hanya terbuka untuk Anda. Ada 2 persyaratan, yang satu di bawah kuasa Kaisar pertama, dan yang lainnya berusia di bawah 30 tahun. Apapun yang Anda dapatkan di dalamnya akan menjadi milik Anda. Peluang apa yang bisa Anda dapatkan sepenuhnya tergantung pada Anda. Petik 2. Yue Feixiong tertawa. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, dan alam rahasia selalu seperti ini. Ling Xiao juga tahu ini dengan sangat baik. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menerobos Kaisar Semu. Setelah datang ke Zhenwu Shenzhou begitu lama, akhirnya akan mengantarkan kesempatan penting. Dia tidak memiliki rasa takut, hanya kegembiraan, dan tidak mengalami bahaya, bagaimana dia bisa membuat kemajuan. Alam rahasia orang suci, dunia rahasia yang ditinggalkan oleh orang suci. Itu terlalu mengejutkan. Anda tahu, orang suci itu adalah puncak dari alam naga leluhur yang dikenal, penguasa absolut. Apa yang ditinggalkan oleh karakter-karakter ini juga pasti sangat mengejutkan. Pada awalnya, beberapa orang khawatir bahwa mereka akan mati di dalam, tetapi pada saat ini mereka semua menunjukkan sentuhan ekstasi. Alam rahasia orang suci ini ditemukan dalam waktu singkat, hanya 10 tahun yang lalu. Kami mencoba banyak metode, dan akhirnya membuktikan bahwa hanya prajurit yang berusia di bawah 30 tahun dan yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Kaisar Kuasi pertama yang bisa masuk. Bahkan Kaisar tidak bisa masuk. Tentu saja, jika Anda menerobos setelah masuk, itu tidak dalam batas ini. Ini semua dicoba. Petik 2. Yue Feixiong melanjutkan. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin bersemangat mereka, dan semakin mereka mendengarkan, semakin bersemangat mereka. Masih ada 2 bulan lagi, bekerja keras, ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Kaisar Sun setengah langkah untuk menerobos Kaisar Sun. Ada sangat sedikit kuasi Kaisar tingkat pertama di antara kalian. Tapi ini adalah kesempatan. Menerobos Kaisar Semu dan keluar dari kebangkitan akan menjadi kesempatan terbaik Anda untuk membalikkan nasib Anda sendiri. Petik 2. Yue Feixiong melanjutkan. Apakah hanya ada orang dari Sekte Raja Surgawi kita? Seseorang bertanya. Tentu saja tidak, penemuan alam rahasia ditemukan oleh banyak sekte bersama-sama. Jadi kali ini, bukan hanya Sekte Raja Surgawi yang masuk, tetapi juga Sekte Setan Surgawi dan sekte lainnya. Mereka akan mengirim orang masuk. Sekte dari seluruh wilayah Pasir Hitam memiliki tindakan. Petik 2. Yue Feixiong menjawab. Setelah mendengar jawaban ini, Ling Xiao sepertinya mengerti mengapa 5 sekte besar akan pergi ke Fulong Shenzhou untuk merekrut murid. Diperkirakan itu diarahkan ke alam rahasia suci ini. Penting untuk merekrut orang-orang di bawah Kaisar Semu dan di bawah usia 30 tahun. Benua Zhenwu dibagi menjadi banyak wilayah. Sekte Raja Surgawi terletak di wilayah Pasir Hitam. Kekuatan kuat milik wilayah Pasir Hitam. Seluruh wilayah Pasir Hitam terletak di timur benua Zhenwu. Ada banyak kekuatan di wilayah Pasir Hitam. Tapi 3 teratas adalah 13. Di antara mereka adalah Sekte Raja Surgawi, Sekte Setan Surgawi, Sekte Matahari Surgawi,
dan bahkan kuil timur kuil Zhenwu yang dikabarkan. Kuil Zhenwu adalah kekuatan tertinggi di benua Zhenwu. Hanya kuil timur sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di wilayah Pasir Hitam. Memikirkan kuil Zhenwu, Ling Xiao memikirkan saudaranya Ling Tian. Ling Tian seharusnya memasuki kuil Zhenwu dengan mengandalkan token Zhenwu. Aku tidak tahu bagaimana itu. Menurut pemahaman Ling Xiao, Lei Men tidak berada di wilayah Pasir Hitam. Dia sangat aneh bahwa Lei Men tidak berada di wilayah Pasir Hitam, yang berarti dia tidak dekat dengan Fulong Shenzhou, dan dia benar-benar menatap Fulong Shenzhou. Saya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi sekali lagi, domain Pasir Hitam sangat besar. Tetapi dibandingkan dengan seluruh benua Zhenwu, itu sangat kecil. Adapun berapa banyak, Ling Xiao belum tahu. Dia membaca banyak buku dan bertanya kepada banyak orang, dan semua orang sepertinya hanya tahu tentang wilayah Pasir Hitam. Lebih jauh, tidak jelas. Yah, aku tidak akan menunda kultivasimu. Dalam 2 bulan ini, teruslah bekerja keras, cobalah untuk meningkatkan kekuatanmu, dan pergi. Yue Feixiong pergi. Semua orang sudah lama tidak pergi. Karena semua orang sangat bersemangat. Setelah waktu yang lama, mereka mengertakkan gigi dan kembali ke gua masing-masing. Mereka semua siap untuk berlatih dalam retret. Mereka ingin menghancurkan basis kultivasi ke tahap kuasa kaisar pertama sebelum memasuki alam rahasia suci. Dengan cara ini, setelah memasuki alam rahasia, mereka dapat menempati keunggulan absolut. Jika Anda tidak dapat menembus kaisar semu, maka Anda harus mencapai batas setengah langkah kaisar semu. Dengan cara ini, setelah memasuki alam rahasia, adalah mungkin untuk menerobos. Ling Xiao tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Anda hanya dapat memusatkan perhatian pada bentuk dasar dari bidang dendeng dan alam surga. Mengandalkan menelan energi domain yang terkandung dalam batu energi. Bentuk embrioniknya saat ini dari ranah surgawi Dao telah naik ke tingkat ke-8, dan akan mencapai batasnya. Dia berpikir lagi, jika dia bisa menaikkan prototipe domain ke tingkat ke-9, apakah dia bisa menembus kaisar semu? Meskipun itu hanya tebakan, tapi dia pikir ada kemungkinan seperti itu. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari berlalu. Ling Xiao sedang berkultivasi dengan konsentrasi tinggi, dan tiba-tiba bel berbunyi di luar. Lonceng untuk memanggil. Semua orang agak aneh, Yue Feixiong baru saja datang ke sini 7 hari yang lalu, apakah ada sesuatu yang akan diumumkan? Meskipun bingung, semua orang terbang keluar satu persatu. Namun, bukan Yue Feixiong yang berada di dekat bel pemanggilan awal. Tapi 4 pemuda. Keempat pemuda ini semuanya tampak sombong, seolah-olah mereka lebih unggul. Ling Xiao punya firasat buruk. Ini mencari sesuatu. Semua orang sedikit tidak puas. Mereka berkultivasi, jadi mereka dipanggil. Mereka belum diaken. Benda macam apa itu? Apakah kalian semua di sini? Salah satu dari mereka memandang kerumunan dan bertanya dengan ringan. Apa pekerjaanmu? Seseorang bertanya dengan tidak sabar, adakah yang bisa membunyikan bel ini? Prajurit yang bisa datang ke sini adalah para jenius dari dewa mereka masing-masing, dan tidak ada yang akan memberikan wajah apapun. Pria muda yang dikepalai itu mencibir, dan tidak menjawab, tetapi melanjutkan, beberapa hari yang lalu, diakon Yue Feixiong datang. Memberitahu Anda tentang alam rahasia orang suci. Anda harus merasa terhormat, karena jika bukan karena alam rahasia orang suci, kalian melon yang bengkok tidak akan pernah bisa menjadi murid sekte Raja Surgawi. Oleh karena itu, masing-masing dari Anda harus merawatnya dengan baik dan melakukannya dengan baik. Petik 2. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksud orang ini. Tapi mereka bisa mendengar penghinaan dan penghinaan dalam nada suara orang lain. Seolah-olah dewa sedang berkhotbah kepada sekelompok manusia. Tapi tidak ada yang membantah. Karena masih belum jelas dari mana asal keempat orang ini, semua orang adalah murid yang siap dan tidak ingin menyinggung orang lain, jadi mereka semua menahan diri. Bahkan jika pihak lain tidak ada hubungannya dengan level tinggi, dia harus menjadi murid resmi dari sekte Raja Surgawi. Menyinggung murid formal tentu bukan hal yang baik. Apa yang kalian coba katakan, katakan saja dengan benar, jangan berhati-hati. Su Wanyu berkata dengan dingin. Wanita ini biasanya menyukai kata-kata seperti emas, tetapi hari ini cukup mengejutkan. Haha, apakah itu topiknya? Pemuda berkepala itu tersenyum dan berkata, Zhao Feilong sayangku, murid resmi sekte Raja Surgawi.
Kakak senior Zhao adalah Tianjiao yang tak tertandingi dari sekte Raja Surgawi kita, kamu masih tidak sujud. Orang di sampingnya berteriak dengan tajam. Alasan utamanya adalah tidak ada tanggapan dari semua orang. Zhao Feilong mengenakan jubah emas, sangat cemberut, wajahnya penuh kesombongan, dan lubang hidungnya tidak sabar untuk naik ke langit. Temui kakak Zhao. Beberapa orang membungkuk dan membungkuk. Tapi kebanyakan orang tidak menaruh Zhao Feilong di mata mereka. Bagaimana sikapmu? Pria muda di sebelahnya marah, kakak Zhao datang untuk membantu Anda hari ini. Kali ini saudara Zhao juga akan memasuki alam rahasia orang suci. Jika Anda mengikuti Brother Zhao, Anda pasti akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Saudara Zhao juga akan menjagamu dan melindungimu. Setelah lulus penilaian dan menjadi murid resmi, saudara Zhao akan tetap membantu Anda. Petik 2. Akhirnya katakan yang sebenarnya. Bantuan apa? Tempat berlindung apa? Terus terang, saya hanya ingin menemukan Antek. Zhao Feilong yang Anda ingin orang-orang ini berlindung. Ling Xiao mencibir, merasa sangat membosankan. Zhao Feilong ini tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi itu hanya seorang kaisar semu. Tingkat garis keturunan juga tidak lebih dari tingkat ke-8 para dewa. Itu memang jauh lebih kuat dari Yue Meng, tetapi basis kultivasinya jauh lebih buruk daripada Yue Meng. Tentu saja Ling Xiao tahu bahwa seniman bela diri lokal pasti akan masuk, bagaimanapun, kondisinya tidak terlalu keras. Di bawah usia 30, siapapun dapat masuk di bawah tingkat pertama kuasi kaisar kuasi. Di antara prajurit asli, pasti ada beberapa dari mereka. Tapi 4 Zhao Feilong adalah perhitungan yang sangat bagus. Dia bahkan ingin menjadikan Ling Xiao dan yang lainnya sebagai budak mereka, dan menggunakan Ling Xiao dan yang lainnya untuk mencari keuntungan bagi mereka. Ingin cantik, tapi siapa yang setuju? Setiap orang bukan babi, tetapi memiliki otak. Orang yang sedikit percaya diri seharusnya tidak setuju. Saya menolak, saya tidak suka melakukan apapun untuk membantu orang lain, saya bisa melakukan semuanya sendiri, dan pergi. Seorang pria muda dengan wajah dingin berkata. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, dia dihentikan. Itu adalah pria muda berjubah biru di samping Zhao Feilong. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu ingin menolak? Pemuda berjubah biru berkata dengan dingin. Ya, aku tidak suka menjadi budak orang lain. Pemuda acuh tak acuh berkata dengan dingin, bahkan sedikit hina. Implikasinya adalah bahwa pemuda berjubah biru itu adalah budak Zhao Feilong. Hehe, mulutku sangat keras, tetapi jika aku tidak memiliki kekuatan, aku hanya akan membuat masalah untuk diriku sendiri. Pemuda berjubah biru itu mencibir, seseorang dari tanah barbar, cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte Raja Surgawi, masih sangat arogan dan sombong di depan kakak senior Zhao. Meskipun saya tidak bisa membunuh Anda, tetapi jika Anda membersihkannya, Zhongmen mungkin tidak akan peduli. Saya akan memberitahu Anda hari ini siapa Anda. Petik 2. Pemuda berjubah biru melepaskan aura menakutkan dan perlu melakukannya. Lakukan, siapa yang takut pada siapa. Pria muda yang acuh tak acuh itu berkata dengan dingin, juga menghembuskan napas yang mengerikan. Keduanya adalah kaisar kuasi setengah langkah. Orang-orang muda yang acuh tak acuh adalah jenius mutlak dari senzu mereka, 10 keberadaan teratas. Bagaimana dia bisa rela menjadi budak orang lain? Mereka selalu memandang rendah orang lain, dan orang lain tidak memenuhi syarat untuk memandang rendah mereka. Selain itu, basis kultivasi pemuda berjubah biru tidak lebih tinggi darinya. Apa yang dia takutkan? Hehe, saya tahu, Anda mungkin master di senzu Anda, mengabaikan semua keberadaan. Tetapi ketika Anda datang ke tempat ini, itu adalah naga yang harus Anda pegang untuk saya, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong sama sekali. Silakan, saya akan memberi Anda kesempatan. 3 trik untuk Anda. Petik 2. Pemuda berjubah biru itu mencibir. Dia sangat meremehkan berombak dari orang-orang barbar ini, dan dia ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan sumber daya. Meskipun orang ini sangat arogan, Ling Xiao harus mengakui bahwa orang ini sangat kuat. Garis keturunan kelas 3 ilahi. Setengah langkah kuasi kaisar. Meskipun pemuda acuh tak acuh itu juga seorang kaisar semu setengah langkah, tingkat garis keturunannya hanya tingkat pertama para dewa. Pertarungan ini, kesenjangannya terlalu besar. Ling Xiao memperkirakan bahwa satu gerakan akan memberi tahu pemenangnya. Tetapi pemuda yang acuh tak acuh itu tidak memiliki mata Tai Chi Ling Xiao, dan tidak bisa melihat level darah lawan.
Jadi dengan dingin berkata, aku tidak harus membiarkanmu, aku akan mengalahkanmu dalam 3 pukulan. Haha, pemuda berjubah biru tersenyum, ini benar-benar bodoh. Ayolah, karena kamu tidak ingin aku membiarkannya, maka mari kita mulai. Pemuda acuh tak acuh terengah-engah, membunuh pemuda berjubah biru, dan merilis prototipe bidangnya sendiri. Prototipe domain orang ini sangat aneh, yang dapat membuat lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan saling membekukan. Di senzu mereka, dia menggunakan domain dasar, tetapi mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, dia juga sangat percaya diri. Tapi pemuda berjubah biru itu menghina. Apakah prototipe lapangan sangat kuat? Dia bahkan tidak menggunakan domain dasar. Itu meledak langsung dengan telapak tangan secara acak. Kekuatan teror dilepaskan. Bentuk dasar dari pemuda berjubah biru tiba-tiba hancur. Apa? Wajah pemuda acuh tak acuh berubah drastis. Prototipe lapangan yang saya banggakan sangat rentan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat ketika dia terpana, pemuda berjubah biru telah membunuhnya. Masih telapak tangan itu, pemuda acuh tak acuh itu dengan putus asa menolak. Tapi itu masih meledak. Dia muntah darah, malu. Mustahil. Pemuda acuh tak acuh jatuh ke tanah, terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Basis kultivasi setengah langkah Kaisar Kuasi yang sama, dia tidak bisa menghentikan gerakan, dan dia dikalahkan dengan mudah. Ini terlalu memalukan, kepercayaan dirinya hampir runtuh, dan pertempuran ini juga mengejutkan orang-orang muda yang awalnya bangga. Namun, beberapa orang tetap tidak berubah dan bahkan menunjukkan senyum acuh tak acuh. Jelas meremehkan, orang-orang ini semua harus setelah pecahnya kebangkitan. Tingkat garis keturunan mereka bahkan lebih kuat dari pemuda berjubah biru ini. Sekarang kamu tahu betapa borosnya kamu. Kamu terbiasa duduk di sumur dan memandangi langit, kamu bahkan tidak tahu betapa indah dan menakutkannya dunia luar. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, jika bukan karena kali ini, persyaratan Saint Secret Realm terlalu aneh. Hanya yang lemah yang bisa masuk, dan tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat untuk datang. Di antara sekte Raja Surgawi, sebagian besar jenius telah melampaui tingkat kultivasi semi-kaisar. Tidak dapat memasuki alam rahasia orang suci itu. Ada terlalu sedikit prajurit di bawah Yizong Zundi, jadi mereka harus merekrut dari luar negeri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat berbakat, itu sebabnya Anda direkrut? Saya katakan yang sebenarnya, Anda adalah sekelompok orang alat. Ini adalah sekelompok makhluk yang paling rendah hati. Memberi Anda kesempatan, Anda harus bersyukur. Petik 2. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan. Semua jenius yang awalnya arogan semua menundukkan kepala. Saya merasa tidak nyaman, tetapi saya tidak dapat menyangkalnya. Alasan mengapa mereka direkrut bukan karena bakat mereka, tetapi karena mereka cukup lemah, tetapi karena persyaratan Saint Secret Realm agak aneh. Pemuda acuh tak acuh hampir putus asa. Kehendak seni bela diri hampir runtuh. Pemuda berjubah biru mencibir, kami di sini hari ini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Anda tidak punya pilihan lain selain setuju. Jika tidak, kami tidak keberatan menghapus Anda dan membuangnya. Biarkan Anda berjuang sendiri. Bagaimanapun, kalian tidak sepadan dengan uangnya, jadi kalian hanya perlu merekrut lebih banyak hati merah. Petik 2. Kata-kata pemuda berjubah biru membuat wajah banyak orang menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Zhao Feilong berbicara, siapapun yang menolak untuk menerima, Anda dapat berdiri dan saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak dapat memanfaatkan kesempatan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Pemuda berjubah biru itu kuat, dan Zhao Feilong harus lebih kuat. Siapa yang tidak berani diyakinkan? Saya harus mengatakan bahwa Zhao Feilong sangat pintar, dan dia tidak memanggil Kaisar Zun, dia seharusnya menyapa terlebih dahulu. Karena Zundi mungkin tidak akan bisa menang. Hadiah terkuat adalah Zundi setengah langkah, jadi Zhao Feilong tidak takut pada siapapun. Bahkan jika tingkat garis keturunannya lebih tinggi darinya, basis kultivasinya tidak sebagus dia. Terlebih lagi, hanya ada beberapa orang yang pecah dan terbangun. Aku di sini untuk belajar. Setelah waktu yang lama, orang lain keluar, orang ini mengenakan jubah merah, dan napasnya sangat panas. Hehe. Kamu memiliki keberanian untuk melihatku bergerak, tetapi kamu masih berani berdiri, menunjukkan bahwa kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Pemuda berjubah biru itu mencibir, tapi jika kamu bertarung denganku,
kamu harus sedikit menderita. Ayo patahkan kakimu dulu. Lagi pula, setelah 2 bulan, itu bisa pulih. Petik 2. Kerumunan melangkah mundur dan memberikan tempat terbuka untuk mereka berdua. Pemuda berjubah biru menghadapi pemuda berjubah merah. Membunuh. Pemuda berjubah merah tahu betapa kuatnya pemuda berjubah biru itu, jadi dia tidak berbicara omong kosong dan baru saja memulainya. Kekuatan garis keturunan meledak dalam sekejap. Produk dan garis keturunan Tuhan. Dan itu tombak. Seniman bela diri dan roh dari sekte Raja Surgawi pada dasarnya adalah tombak, atau terkait dengan tombak. Ling Xiao dengan enggan melakukannya. 10.000 tombak naga yang dihasilkan oleh garis keturunan menara jiwanya memang terkait dengan tombak. Membunuh. Saat jiwa bela diri garis keturunan dilepaskan, pemuda jubah merah memiliki tombak di tangannya. Tombak merah itu sangat panas. Dan itu adalah prajurit roh kuasi kaisar. Tapi itu hanya prajurit roh kuasi kaisar tingkat rendah. Hehe, begitulah. Apakah menurutmu jika kamu menguasai prajurit roh kuasi kaisar, kamu bisa mengalahkanku? Benar-benar naif. Apakah Anda pikir saya tidak? Petik 2. Pemuda berjubah biru itu mencibir. Mengangkat tangannya, tombak juga muncul di tangannya. Itu juga merupakan prajurit roh kuasi kaisar tingkat rendah. Tetapi tingkat kemahiran dalam penggunaannya jauh lebih baik daripada pemuda berjubah merah itu. Hanya dengan satu pukulan, pemuda berjubah merah itu dipukul mundur. Membunuh. Dia mengejar dengan pistol. Sebuah tembakan menembus kaki kanan pemuda berjubah merah itu. Segera, tembakan lain menembus kaki kiri pemuda berjubah merah. Seluruh pertempuran hanya berlangsung beberapa detik. Pemuda berjubah merah kalah terlalu cepat. Dia pikir dia bisa menang dengan prajurit roh kuasi kaisar. Sayangnya, pemuda berjubah biru juga memiliki prajurit roh kuasi kaisar. Prajurit roh kuasi kaisar tingkat rendah sama sekali tidak ada apa-apanya di sekte Raja Surgawi, hampir satu ada di tangan. Ini adalah kebenarannya. Prajurit roh kuasi kaisar yang sangat sulit ditemukan di Shenzhou di luar negeri sama sekali tidak ada di sini. Bagaimana cara menang? Kali ini aku akan memberimu pelajaran. Gores saja kakimu. Jika seseorang memprovokasi, maka hapus saja basis kultivasi. Saya tidak punya banyak kesabaran, guru. Petik 2. Pemuda berjubah biru itu jelas kesal. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak mungkin, kekuatan pemuda berjubah biru ini terlalu kuat. Mereka bukan saingan. Saudara Zhao, saya pikir tidak apa-apa. Kata pemuda berjubah biru itu, menatap Zhao Feilong. Zhao Feilong mengangguk, dan segera mengeluarkan kontrak, dan berkata dengan dingin, ini adalah kontrak sementara. Anda harus menandatangani stempel jiwa di atasnya. Dari awal memasuki alam rahasia orang suci hingga tahap meninggalkan alam rahasia orang suci, semua tindakan Anda harus berada di bawah komando saya. Oke, mari kita mulai. Petik 2. Terlalu banyak untuk menandatangani kontrak. Bukankah sudah jelas bahwa kita ingin mengambil keuntungan dari kita? Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Lebih baik tidak bergabung dengan sekte Raja Surgawi. Ya, saya tidak menandatangani. Sentimen itu menggairahkan. Ada banyak bahaya di alam rahasia orang suci, bagaimana jika Zhao Feilong membiarkan mereka menjadi umpan meriam? Anda dapat melarikan diri tanpa menandatangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, perintah Zhao Feilong tidak akan dilanggar. Ini tidak baik, ini masalah besar. Omong kosong apa, jika Anda tidak menandatanganinya, itu akan dihapuskan. Saya sudah berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Anda. Hanya Anda buang, siapapun dapat dengan mudah membunuhnya. Jika Anda tidak tunduk kepada saya, apakah menurut Anda ada cara untuk bertahan hidup? Menandatangani kontrak hanya untuk mencegah Anda berubah pikiran untuk sementara. Ini juga untuk memastikan kesatuan tim kami. Jika Anda masih tidak tahu baik dan buruk, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Zhao Feilong mulai mengancam. Beberapa orang mulai terlihat ragu-ragu. Hari ini, bahkan jika Zhao Feilong menghapusnya, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Zhao Feilong benar. Ada terlalu banyak master di Zhenwu Shenzhou, dan mereka harus mendapat dukungan. Zhao Feilong jelas merupakan pendukung yang kuat. Terlebih lagi, jika mereka menyinggung Zhao Feilong hari ini dan Zhao Feilong diam-diam tersandung, mereka akan mati. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, menandatangani kontrak tampaknya menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Orang-orang selalu pemalu.
Selalu ada orang yang bisa hidup dengan mengandalkan orang lain. Saya menandatangani. Aku akan menandatanganinya juga. Saya bersedia bekerja untuk saudara Zhao. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua dan ketiga. Satu demi satu, lebih dari selusin orang menandatangani kontrak jiwa. Baik pemuda acuh tak acuh dan pemuda berjubah merah menandatangani. Mereka telah dipukuli dan ditakuti. Meskipun mengetahui bahwa kontrak jiwa tidak dapat dilanggar setelah ditandatangani, masih perlu untuk menandatanganinya. Di mana yang lain? Apakah kamu benar-benar ingin menyingkirkannya? Zhao Feilong bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan napas yang mengerikan. Banyak orang ketakutan dan datang untuk menandatangani. Dalam sekejap mata, selusin orang ditambahkan. Meskipun beberapa orang sangat tidak mau. Tetapi jika kekuatannya tidak cukup, Anda hanya bisa mengakuinya. Segera, lebih dari 60 orang menandatangani kontrak. Kami tidak akan pernah menandatangani kontrak. Ling Xiao mendongak, dan Su Wanyu yang berbicara. Suara Su Wanyu dingin. Su Wanzu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak tidak menandatangani, saya juga tidak akan menandatangani. Apakah kamu benar-benar ingin dihapuskan? Kamu sangat muda dan cantik, sayang sekali jika kamu dihapuskan. Pemuda berjubah biru itu mencibir. Kami mengatakan bahwa jika kami tidak menandatangani, kami tidak akan menandatangani. Menandatangani kontrak ini dan memasuki alam rahasia Sein akan mati. Jika Anda dalam bahaya, Anda pasti akan membiarkan kami menjadi umpan meriam. Kalau begitu kita bisa saja ikannya mati dan jalannya putus sekarang. Petik 2. Su Wanzu berkata dengan dingin. Hahaha. Pemuda berjubah biru itu mencibir dan berkata, jangan mengira kamu wanita dan terlihat cantik. Aku tidak berani membuangmu. Aku telah melakukan banyak hal mengerikan. Setelah berbicara, pemuda berjubah biru langsung bertindak, menikam tombak panjang di tangannya, dan aliran niat membunuh yang dingin meletus, dengan aura seperti pelangi. Langsung menusuk vital Su Wanyu. Kakak, ayo bergandengan tangan. Su Wanyu dan Su Wanzu berdiri bersama mereka berdua melepaskan Wuhun secara bersamaan. Ling Xiao menemukan pemandangan yang aneh. Aura kedua kakak beradik itu ternyata sama persis. Dan seni bela diri mereka juga sangat menarik. Mereka semua adalah Wuhun yang sama persis. Itu adalah Valkyrie. Dia memegang perisai di satu tangan dan tombak. Keseimbangan ofensif dan defensif. Menghadapi serangan pemuda berjubah biru. Su Wanzu dan Su Wanyu tampaknya dapat bergabung menjadi satu. Satu serangan memiliki kekuatan dua serangan. Ledakan. Tombak di tangan Su Wanyu bertabrakan dengan tombak pemuda berjubah biru. Kedua belah pihak mundur secara bersamaan. Selain itu, pemuda berjubah biru lebih banyak pensiun. Tarik sepenuhnya dan pergi ratusan langkah lagi. Kedua saudara perempuan itu hanya mundur 2 atau 3 langkah. Ling Xiao dapat melihat bahwa garis keturunan kedua saudara perempuan itu hanyalah dewa tingkat pertama. Tapi keduanya terhubung. Bahkan jika pemuda berjubah biru bertarung dengan satu orang, itu setara dengan bertarung dengan 2 orang, dan itu sangat tidak nyaman. Sial, ada hal aneh seperti itu. Pemuda jubah biru tidak memiliki cahaya di wajahnya. Dengan marah, dia menembak lagi. Tetapi kerja sama antara Su Wanyu dan Su Wanzu terlalu pintar. Tidak hanya mereka tidak mundur, tetapi mereka juga membunuh. Kedua saudara perempuan itu meledakkan pemuda berjubah biru itu beberapa kali. Wajah pemuda berjubah biru semakin jelek. Bahkan sudut mulutnya mengeluarkan mata merah. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, tidak ada keuntungan sedikit pun, tetapi ditolak, terluka. Ini benar-benar memalukan. Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang ini semua sampah lain-lain. Mata banyak orang berbinar. Prajurit asli benua Zhenwu memang kuat, dan garis keturunan mereka telah meledak dan terbangun. Jadi mereka memiliki kelebihan bawaan. Tetapi ada terlalu banyak Cina di luar negeri. Ada terlalu banyak pejuang, dan akan selalu ada beberapa Tianjiao yang mengesankan yang bahkan dapat mengalahkan misi jenius benua Zhenwu. Pemuda berjubah biru benar-benar kuat. Tapi Su Wanzu dan Su Wanyu bergabung, tapi dia sedikit malu. Bahkan mengalahkan pemuda berjubah biru bukanlah masalah. Selama Anda menang, Anda tidak perlu menandatangani kontrak. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi budak orang lain. Setelah lebih dari 10 gerakan, pemuda berjubah biru itu sudah berlumuran darah. Marah, dia akhirnya meledak dengan kekuatan darah. Jiwa bela diri garis keturunan orang ini adalah tombak panjang,
yang juga merupakan jiwa bela diri paling umum dari Sekte Raja Surgawi. Meskipun sederhana, ia memiliki peningkatan terbesar dalam keahlian menembak. Su Wanzu dan Su Wanyu sedikit mengernyit, tetapi tidak takut. Masih bertarung dengan pemuda berjubah biru. Setelah pemuda berjubah biru meledak dengan kekuatan garis keturunan, itu benar-benar menjadi lebih kuat. Tapi itu hanya memulihkan kekurangannya. Bukan untuk dikalahkan, tapi mereka tidak bisa mengalahkan Su Wanzu dan Su Wanyu. Kombinasi seni bela diri Su Wanzu dan Su Wanyu terlalu cocok. Satu pelanggaran, yang lain akan bertahan. Kombinasi serangan dan pertahanan hampir tidak mungkin bocor. Pemuda berjubah biru itu mencoba yang terbaik untuk menyakiti mereka berdua. Semakin dia berjuang, semakin cemas dia menjadi, dan semakin dia berjuang, semakin tertekan dia menjadi. Sayang sekali, kakak senior Zhao sedang menonton di sana, sangat memalukan bahwa dia tidak bisa memenangkan ayam pedas dari luar negeri ini. Di lapangan, Anda dan saya berada di jalan buntu untuk saat ini. Tidak ada yang bisa menang, tetapi tidak ada yang mudah kalah. Namun, pemuda berjubah biru pasti akan mengkonsumsi lebih banyak karena cedera sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, diperkirakan kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Pasangan saudara perempuan ini sangat menarik. Meskipun satu dingin dan satu bersemangat, tetapi bekerja sama dengan pertempuran, ternyata jenius yang tidak kalah dari benua Zhenwu. Ling Xiao tersenyum. Keduanya belum terbangun. Jika kebangkitan terjadi, diperkirakan kekuatannya harus lebih kuat. Cukup, pada saat ini, Zhao Feilong tidak tahan lagi, dan dengan minuman dingin, pemuda berjubah biru itu gemetar dan mundur. Maaf, saudara Zhao. Pemuda berjubah biru itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Sampah, kamu bahkan tidak bisa membersihkan beberapa berombak di luar negeri. Apa yang kamu ingin kamu lakukan?" Zhao Feilong melirik pemuda berjubah biru dengan acuh tak acuh, dan tampak sangat tidak puas. Kepala pemuda jubah biru itu diturunkan. Meskipun kata-kata Zhao Feilong jelek, kenyataannya dia tidak memenuhi instruksi Zhao Feilong. Zhao Feilong tidak lagi memperhatikan pemuda berjubah biru, tetapi memandang saudari Su Wanzu dan berkata, "Kalian berdua tampil dengan baik, tetapi Anda masih harus menandatangani kontrak. Kalau tidak, saya akan melakukannya sendiri." Petik 2. Mustahil. Su Wanyu dengan dingin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak akan pernah menandatangani kontrak semacam ini, bahkan jika itu sudah mati." Su Wanzu juga mengangguk dan berkata, "Kami di sini untuk berlatih di Sekte Raja Surgawi, bukan untuk menjadi budak siapapun." "Oke, bagus sekali. Karena aku ingin mati, maka aku akan memenuhimu." Wajah Zhao Feilong seperti es. Dia benar-benar marah. Kedua wanita ini bahkan tidak memberinya muka. Ledakan, kekuatan darah yang mengerikan meledak seketika. Garis keturunan Dewa kelas 8. Ini dekat dengan puncak garis keturunan. Hanya saja tidak ada tubuh nyata yang memadatkan pembuluh darah. Apalagi orang ini masih seorang kaisar semu. Dan dua saudara perempuan Su Wanzu hanyalah kaisar kuasi setengah langkah. Perbedaan kekuatannya sebesar yang bisa Anda bayangkan. Zhao Feilong baru saja melepaskan aura horor. Saudari Su Wanzu dan Su Wanyu merasakan tekanan yang luar biasa, dan tubuh mereka sepertinya tidak bisa bergerak. Membunuh. Zhao Feilong menembak tiba-tiba. Tidak ada senjata yang digunakan, hanya pukulan. Ledakan mengerikan di udara terdengar seperti kacang goreng dalam tabung bambu. Perisai Valkyrie. Baik Su Wanzu dan Su Wanyu merasakan kengerian pukulan ini. Keduanya tidak berani mengabaikan, dan pada saat yang sama melepaskan perisai besar untuk melawan. Ledakan. Kekuatan horor langsung dilepaskan ke perisai. Perisai itu bergetar dengan liar. Klik, pada saat tertentu, itu pecah. Kedua saudara perempuan itu diledakkan secara langsung. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Terlalu kuat, ini sangat kuat, ini tidak sedikit lebih kuat dari pemuda jubah biru. Dua saudara perempuan yang tidak bisa dipukuli oleh pemuda berjubah biru sebenarnya dipukuli oleh Zhao Feilong. Garis keturunan tingkat 8 dewa. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat garis keturunan yang begitu mengerikan. Seseorang berseru. Ling Xiao juga sedikit bersemangat. Benua Zhenwu benar-benar memiliki tuan. Di masa lalu, ketika dia berada di Fulong Shenzhou, dia bisa melompati tantangan dengan mengandalkan tingkat garis keturunannya yang tinggi. Tetapi jika tingkat garis keturunannya sama, dia tidak akan memiliki keuntungan ini. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras. Hehe. Itu tidak buruk.
Sungguh menakjubkan bahwa itu bisa menghentikanku dari pukulan. Sungguh menakjubkan bahwa semut di luar negeri dapat memiliki orang sepertimu. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menjadi wanita saya, sehingga Anda bisa hidup lebih baik dari orang lain. Petik 2. Zhao Feilong tersenyum. Hahaha, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya mengambil keuntungan dari keuntungan geografis. Beri kami jangka waktu dan kami pasti bisa melampaui kamu. Su Wanyu mencibir. Hehe, sayang sekali kamu tidak punya waktu. Jika kamu tidak menandatangani hari ini, maka aku akan menghapusmu, sehingga kamu tidak akan pernah menjadi musuhku. Zhao Feilong juga harus mengakui bahwa dua saudara perempuan Su Wanyu dan Su Wanzu sangat berbakat. Setelah garis keturunan pecah, diperkirakan tingkat garis keturunan tidak akan lebih rendah dari ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk dihadapi. Kau ingin membunuh kami? Su Wanzu bertanya. Bagaimana dengan membunuhmu? Zhao Feilong berkata dengan dingin, kamu bukan murid resmi dari Sekte Raja Surgawi. Bahkan jika kamu membunuh, aku tidak akan dihukum. Anda khawatir bahwa alam rahasia akan digunakan sebagai umpan meriam. Tapi setidaknya, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Anda tidak menandatangani kontrak sekarang, Anda harus mati sekarang. Petik 2. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu berani membunuh kami. Meskipun kami orang-orang tidak terlalu kuat, itu adalah rencana masa depan Sekte Raja Surgawi. Jika Anda membunuh kami, saya tidak percaya bahwa pejabat tinggi Sekte Raja Surgawi tidak akan peduli. Petik 2. Su Wanzu melanjutkan. Hehe, kamu benar, membunuh kalian akan sangat merepotkan, tapi tidak masalah jika kamu hanya membunuh kalian berdua. Zhao Feilong mencibir dan segera melambaikan tangannya. Untuk melakukan layanan berjasa dan balas dendam, pemuda berjubah biru segera menembak Su Wanzu dan Su Wanyu. Baik Su Wanzu dan Su Wanyu sudah terluka parah saat ini. Seharusnya mudah baginya untuk membunuh lawan. Su Wanzu dan Su Wanyu terluka parah saat ini, bahkan tidak mungkin untuk berdiri, mereka hanya bisa menyaksikan serangan dari pemuda berjubah biru.